Kasus kali ini adalah kehamilan normal pada trimester ketiga. Dalam pemeriksaan rutin, terkadang kita harus melakukan pemeriksaan mendetail screening pada trimester 3 awal, di mana pasien pada kehamilan awalnya tidak menjalani pemeriksaan screening untuk melihat kondisi janin secara keseluruhan. Dalam kasus ini kita bisa melihat pemeriksaan area wajah, dan kita bisa melihat dengan detail profil wajah janin, wajah, kita bisa amati hidung, mata yang masih menutup, kemudian mulut, bibir, semua bisa kita lihat dengan cukup jelas. Kebetulan juga bayi cukup tenang dan tidak bergerak terlalu banyak, sehingga kita bisa mengamati detail untuk melihat profil wajah ini dengan cukup baik. Jadi dalam kondisi seperti ini kita melihat secara real time kondisi apa yang bayi lakukan di dalam kandungan. Saat itu juga ya seperti yang kita amati di dalam, seperti yang kita amati di luar dengan teknik USG. Kemudian kita amati bagian-bagian normal dari janin, yaitu tulang hidung. Tulang hidung ini sangat penting untuk membedakan antara kondisi janin yang normal dan memiliki kelainan bawaan seperti Down syndrome, di mana tulang hidung pada kasus Down syndrome itu absen. Nah, di sini kemudian kita mengamati kembali hanya area wajah, bibir, bisa kita perbesar dengan cukup jelas dan tajam. Nah, di sini kita melihat rekonstruksi dari hidung, lubang hidung, bibir, semua terlihat normal dan utuh. Bibir atas, bibir bawah. Jadi kebetulan bayinya cukup tenang, jadi kita bisa melihat dengan baik kondisi-kondisi yang mau kita amati dari profil wajah si janin. Pemeriksaan wajah telah kita lakukan dan kita telah mengamati bagian-bagian dari wajah secara umum, bibir, hidung, dan keseluruhan struktur wajah lainnya telah kita amati dengan cukup detail. Kemudian kita mengamati bagian dari kepala, yaitu struktur otak. Di sini kita bisa mengamati bagian tempurung kepala yang berbentuk oval dengan lapis demi lapisnya. Lalu kita amati bagian bola mata, kita lihat bagian dalam lensa mata, di mana harus kita lihat kejernihan dari lensa mata. Lalu kita amati jantung. Nah, di sini kita mengamati 4 ruang jantung dan aliran darah yang masuk dan keluar dari rongga jantung.
Nah, di sini kita bisa mengamati secara simultan bersama-sama aliran darah yang masuk ke jantung. Keempat ruang jantung kita bisa lihat, kemudian 3 pembuluh darah besar pada jantung, 4 chamber meliputi 2 bilik, bilik kanan kiri, serambi kanan kiri, pembuluh darah paru-paru, pembuluh darah aorta. Nah, di sini kita bisa melihat katup kanan dan katup kirinya dengan sangat-sangat jelas. Nah, di sini kita bisa melihat lapisan per lapisan dari rongga jantung, keseluruhan dari pembuluh darah jantung, dan 4 ruangnya kita bisa mengamati dengan jelas. Setelah kita mengamati jantung, maka kemudian kita melakukan pengamatan pada struktur yang lain, yaitu lambung dan saluran cerna. Di sini kita bisa mengamati lambung yang terisi dengan normal, menandakan bahwa bayi bisa melakukan proses menelan. Tentunya yang ditelan adalah air ketuban di dalam kandungan. Lalu dia masuk ke lambung, menandakan bahwa proses saluran cernanya normal. Lalu kita melihat bagian dari kandung kemih. Nah, di sini kemudian kita amati kandung kemih janin terlihat normal, yang menandakan bahwa produksi kemih dari ginjal juga bagus. Nah, di sini kita melihat kandung kencing yang terisi. Setelahnya kemudian kita berupaya untuk melihat struktur-struktur tulang. Nah, di sini kita mengupayakan melihat tulang belakang secara keseluruhan. Kebetulan si janin posisinya telentang, jadi kita mengambil posisi dari belakang. Kemudian kita melakukan rekonstruksi untuk melihat keseluruhan tulang belakang, apakah ada tulang belakang yang bengkok atau skoliosis. Lalu kita mengamati bagian dari tali pusat, di mana tali pusat itu terdiri atas pembuluh darah arteri yang berwarna merah dan biru, ini adalah vena. Keduanya berfungsi untuk menyalurkan nutrisi dan oksigen dari ibu ke bayi. Jadi kita perlu amati apakah ada lilitan tali pusat atau ada simpul yang terjadi pada tali pusatnya. Ini adalah plasenta di bagian depan, kemudian jumlah air ketuban yang normal. Lalu kemudian kita ukur biometri janin secara keseluruhan untuk menghitung bagaimana beratnya dalam kehamilan, apakah cocok sesuai dengan usia kehamilannya. Mulai dari ukuran kepala, lingkar perut, kemudian tulang belakang, tulang paha, kita dapatkan berat janin.